Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Yang pertama ana ingin berterima kasih ya kepada teman-teman para aktivis hiu paus ya, yang mungkin mereka merasa apa yang ana lakukan kemarin kayaknya kurang tepat untuk hiu paus itu. Terus yang ana nggak paham, ana nggak ngerti, ana hanya ingin orang-orang tahu dengan besarnya ciptaannya Allah, agungnya ciptaan Allah, dan ana ingin mengenalkan wisata hiu paus kepada masyarakat Indonesia. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang ya secara kode etik nggak boleh dilakukan, dan ana baru tahu nggak boleh pegang-pegang ikan hiu ya, nggak boleh terlalu dekat. Ya insya Allah buat teman-teman yang berangkat ke sana, tolong dipelajari dulu kode etiknya. Dan buat para pemandu di sana sebelum yang orang-orang berenang, mudah-mudahan dikasih arahan terlebih dahulu. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fijitan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah melihat ya video klarifikasi Ustaz Syafiq Wassalamat terkait sikap beliau yang dianggap tidak baik oleh aktivis hiu paus, dan kita juga simak juga ya tanggapan dari netizen. Khilafnya orang berilmu masih bisa ngasih kita ilmu. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, beliau walaupun telah melakukan kesalahan yang dianggap tidak pantas, beliau langsung melakukan klarifikasi. Mohon maaf, ini sikap lapang dada dan ketawaduan yang patut ditiru ya, karena berat ya kalau sudah memiliki popularitas untuk bisa menerima kesalahan untuk diakui ya. Heran aja Pak Ustadz, yang datang ke sini sih sudah banyak, dan Menteri Kelautan dulu Ibu Susi, Menteri Kemenkraf Pak Sandiaga Uno, para pejabat, kalangan artis sampai bule melakukan hal yang sama. Kenapa nanti Pak Ustadz baru dapat sorotan? Heran saja. Allah alam ya, benar atau tidaknya yang beliau komen ini terkait ada yang sama melakukan yang dilakukan Ustadz Syafiq Wassalamah, namun beliau saja dikritik. Allah alam. Namun kita patut apresiasi ya sikap bijak Ustadz Syafiq Wassalamah, tidak menjadi kambing hitam untuk membenarkan kesalahan yang beliau lakukan. Masya Allah, tawadunya seorang Ustadz yang berilmu. Masya Allah ya, saya pribadi pun belum tentu bisa seperti beliau. Kemudian sampai sebenarnya kalau memang salah dan ditegur, dia diterima, kemudian minta maaf dan muhasabah diri, bukan ngeles kemana-mana atau bahkan mengancam yang menegur, apalagi membuat narasi seolah dizalimi. Yang ini, sikap seperti ini tidak kita dapati pada Ustaz Syafiq Wassalamah. Saya nggak tahu apa Anda jenggung oknum tertentu ya, wallahu alam. Lah, ini udah berapa orang ke sini dan melakukan hal yang sama, udah kesebar di mana-mana juga kok. Tiba-tiba Ustaz Syafiq aja yang kena. Semoga Allah jaga Ustaz Syafiq dan tim dari segala keburukan. Dan untuk pihak berwenang yang urusan kelautan, coba dicek semua tempat wisata ya. Allah alam juga ya, saya kurang tahu apakah yang lain juga sudah ditegur atau tidak. Mungkin sudah ditegur, cuman tidak membuat video klarifikasi ya. Wallahu alam. Masya Allah, Ustaz Zuna ini memang ketika beliau minta maaf bukan menurunkan martabat, malah kelihatan berwibawa, mau mengakui kesalahannya. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah ya, ini sebuah ketauladanan yang harus kita itiru ya, karena siapa saja bisa diuji dengan kondisi di mana ketika dia semakin populer, dikenal khalayak ramai, makin susah untuk dikritik ya, merasa hebat. Namun Ustaz Syafiq tidak ya, beliau Allah jaga hatinya, berusaha untuk tetap tawaduk, mengakui kesalahan, siap untuk dikoreksi dan bermuhasabah
untuk menjadikan pelajaran bagi yang lain. Masya Allah, Bapak memiliki ilmu yang banyak, namun enggak malu untuk minta maaf. Padahal Ustaz hanya seorang pendatang yang tidak tahu apa-apa. Ya, Alhamdulillah ya. Beliau tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau tetap menganggap diri beliau salah, dan beliau sampaikan klarifikasi agar beliau jangan jadikan contoh untuk pembenaran bagi yang lain ketika datang ke sana untuk melakukan hal yang sama. Beliau tidak ingin memiliki dosa jariah, teman-teman, sehingga jadikan pembenaran, dan beliau berharap dengan klarifikasi beliau itu orang-orang bisa meniru sikap baik beliau, sehingga beliau pun mendapat kebaikan di masa yang akan datang, terutama di akhirat. Semoga video singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.